menyampaikan presentasi tentang RTL, yaitu rencana tindak lanjut designasi PKG kelas 1 Timur, ya, yang mana saya ambil yaitu permainan sepak bola. Yang berikutnya adalah latar belakang. Yang saya pakai adalah Sport Education Model SEM, yang mana model SEM ini yaitu adalah yang berpusat pada peserta didik supaya membuat permainan atau rangkai-rangkai lomba. Nanti peserta didik yang merancang, membuat skema, dan membuat peraturan-peraturan yang ada dan membagi posisi menjadi wasit, pelatih, manajer, dan pemain. Sport Education Model atau SEM merupakan pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Model SEM memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab soal melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Yang berikutnya adalah aset yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu guru dan peserta didik. Yang berikutnya adalah aset fisik. Aset fisik yang ada di lingkungan sekolah kita ya adalah lapangan dan bola, karena kita menggunakan permainan sepak bola. Terus tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang utama adalah mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan sepak bola. Yang berikutnya adalah mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks permainan tim, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga, yaitu pada saat bermain atau bertanding yang kita junjung tinggi adalah sportivitas dalam bermain. Yang berikutnya adalah capaian, langkah, dan hasil program. Yang pertama adalah capaian. Ini capaian yang akan digapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah pemahaman tentang aturan permainan sepak bola. Murid atau peserta didik akan memahami pemahaman aturan ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam bermain sepak bola. Yang berikutnya adalah pengembangan atau peningkatan kemampuan skill dan permainan sepak bola. Yang berikutnya adalah pemahaman taktik permainan sepak bola. Yang berikutnya adalah sportivitas dan kerjasama tim. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam saat pertandingan. Yang berikutnya adalah hasil. Ini adalah hasil yang didapatkan peserta didik setelah tadi capaian. Ini adalah hasil. Yang pertama adalah latihan dalam pengolahan pertandingan sepak bola, yaitu pengolahan fisik, pengolahan cara bermain, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah menganalisis atau mengamati suatu pertandingan sepak bola. Dia mengamati atau menganalisis pertandingan tersebut. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan pertandingan sepak bola, menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan serangan maupun pertahanan, yaitu penyelenggaraan pertandingan pada saat bermain itu menekankan pentingnya berkomunikasi, terus kerjasama tim, baik itu bertahan ataupun menyerang pada saat melakukan kegiatan permainan. Yang berikut adalah peran. Peran ini kita dibagi. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab acara tersebut SEM. Terus guru olahraga sebagai fasilitator kegiatan SEM, peserta didik. Terus saya pakai guru kelas dan guru PAI sebagai koordinator kegiatan SEM. Terus yang berikutnya adalah peserta didik yang menjadi peserta, pelatih, manajer, wasit, penonton, dan peran lainnya. Terus pelaksanaan
perkembangan peserta didik. Yang berikutnya adalah perencanaan modul, terus umpan balik dan pada pelaksanaan tersebut. Terus yang berikutnya adalah struktur pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran video oral berbasis proyek ini tidak hanya dilakukan pada satu pertemuan, tapi dilakukan berbulan-bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Karena yang dinilai bukan hanya produknya, tetapi proses pembuatannya atau proses pembuatan produk yang juga dinilai. Biasanya saya melakukan latihan rutin di luar jam pembelajaran yang saya lakukan biasanya pada pagi minggu. Itu anak pendidik atau anak-anak suruh saya datang pagi untuk melatih fisik dan lain-lain. Ini adalah pendidik melakukan latihan tambahan agar memperdalam teknik permainan dalam bermain sepak bola. Terus yang berikutnya adalah umpan balik dan refleksi. Umpan balik dan refleksi itu ada yang peserta didik, ada juga yang refleksi untuk guru. Yang umpan balik peserta didik adalah umpan balik terhadap pengalaman peserta didik dalam pembelajaran SEM. Umpan balik dapat diberikan selama proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Terus refleksi guru. Guru bersama dengan rekan sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM pada pembelajaran lokal. Yang berikutnya adalah evaluasi kegiatan. Kegiatan di akhir itu melakukan evaluasi agar kegiatan-kegiatan berikutnya berjalan lebih baik. Yang pertama adalah mengawasi kolaborasi kerjasama dan kinerja tim, apakah sudah efektif atau belum, mengevaluasi bagaimana pengelolaan kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran, dan menjaga peserta didik tetap terlibat dalam aktivitas sesuai dengan perannya. Yang berikutnya adalah guru meninjau penerapan konsep butterfly dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan SEM. Guru mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika. Nah, itu saja yang saya sampaikan, itu tentang permainan sepak bola yang menggunakan model SEM. Saya ulangi lagi, model SEM itu adalah membuat cabang lomba atau perlombaan yang nanti dipimpin oleh peserta didik itu sendiri. Mungkin yang saya pakai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang mungkin akan menjadi pemandu, pelatih, atau pembuat skema pada saat olahraga tersebut adalah yang saya panggil anak kelas tinggi, yaitu kelas 6. Biar mereka karena kelasnya tinggi bisa mengatur adik-adik kelasnya. Bisa juga mereka mengatur ada yang menjadi pelatih, wasit, ataupun yang lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.